Jumpa kembali masih di Opterjinya, yaitu obrolan terapi jiwa. Nah, di video kali ini saya akan membahas permintaan para follower saya, yaitu para bunda-bunda tercinta, bunda-bunda soleha ya. Di setiap saya live itu banyak sekali bunda itu, "Bun, tolong dong upload gimana bun, rasanya solusinya kalau kita itu dicuekin anak, kita udah capek banget bun ngegedein anak, tapi anak itu nggak punya rasa kayak punya rasa ke orang tua setelah mereka udah kerja, udah menikah gitu." Ini banyak banget ya keluhan tentang rasa seorang orang tua, seorang ibu, seorang bapak ya, intinya orang tua itu dapat perlakuan tidak enak, tidak pernah yang kita inginkan setelah kita capek gedein anak. Harapan banyak orang tua itu setelah anak tumbuh dewasa, dia bisa kita jadikan teman, kita jadikan tempat ya seperti apa yang kita pikirkan waktu dia masih kecil. Nanti tumbuh besar, anak itu bakal dijamin sayang ke kita, peduli ke kita. Jadi para bunda, yuk kita belajar lagi apa yang terjadi, yang Allah ajarkan pada kita, yaitu tentang banyaknya kejadian seperti seorang anak yang sudah tumbuh besar, lalu sudah dewasa, sudah menikah, bahkan sudah kerja. Kita yang capek sekali, kita yang menghabiskan waktu kita yang menghabiskan harta materi kita, semuanya kita curahkan. Hampir kebanyakan orang tua tuh berbuat seperti itu, tapi juga tidak sedikit orang tua yang mendapat balasan, yaitu dengan rasa sakit, kecewa, dan hanya mampu menelan ludah pahit. Tapi dari apa yang kalian rasakan, kalian alami, sesungguhnya kalian adalah para orang tua, para bunda, ya. Kita itu sedang diajarkan sama Allah, yaitu Allah sedang mengajarkan kita melepas kemelekatan pada diri kita. Karena kalau kita nggak diberi rasa yang seperti itu, mungkin kita nggak akan pernah sadar ya para bunda. Maka itu sering sekali di luar sana yang banyak ngedapetin masalah seperti yang para bunda sharekan di video live saya. Dari konten ini, di Opterji ini, di obrolan terapi jiwa ini, saya akan membahas dan mengedukasi. Di video ini saya tidak akan menghakimi dan juga tidak akan memberikan stigma bahwa anak yang tidak berbakti pada kita itu anak kita harus kita benci, anak durhaka. Enggak ya para bunda. Yuk kita belajar berwawasan, belajar berilmu supaya kita makin hidupnya damai, tenang, dan makin dekat sama Tuhan, dan kita makin lebih mudah mencapai yaitu level keimanan kita ya. Yuk, tapi sebelumnya tolong para bunda ya ditonton video-video saya. Kalau memang bermanfaat, bantu di subscribe atau ditekan loncengnya. Dan bila ada manfaat untuk nolongin teman-teman kita, edukasi buat teman-teman kita, jangan lupa ya para bunda, mohon di-share video-video saya. Karena dengan bunda menge-share video-video informasi yang bermanfaat buat saudara kita, ya, bunda sudah melakukan satu, yaitu tindakan nilai kebaikan, nilai moralitas yang akan bermuara di ilir, yaitu tanaman amalan kebaikan. Nanti bunda sendiri kok ya yang memetiknya. Dan Allah tidak akan pernah menghilangkan sekecil apapun amalan baik yang kita buat untuk kemanfaatan. Allah akan catat dan Allah akan simpan, dan Allah akan kembalikan kembali pada diri kita sendiri untuk menolong diri kita. Oke, saya lanjut lagi. Kenapa itu banyak orang tua mengeluh seperti itu? Jadi gini bunda, pembelajarannya. Kita itu bersyukur ya bunda. Banyak di luar sana itu Allah nggak kasih percaya untuk rahim kita dipinjam untuk melaksanakan ibadah, yaitu
titipan amanah Allah. Jadi buat kalian perempuan yang dipercaya Allah, yaitu melahirkan bayi, meneruskan generasi kita yang disebut itu anak, berbahagialah ya. Jadi kita itu memang harus belajar. Hidup itu hanya untuk belajar para bunda ya. Jadi saat kita dipercaya, diamanahkan sama Allah, kita diberi titipan yaitu yang namanya anak, kita disuruh ngandung 9 bulan. Setelah 9 bulan kita lahirkan, setelah lahir kita beri yaitu susu kita ya, waktu kita, energi kita, semuanya, cinta kasih kita, semuanya tertuah yaitu untuk anak. Kenapa? Buat orang yang mengerti seorang anak, ini ada pembelajaran. Kenapa? Orang tua itu adalah wujud Tuhan yang nyata. Karena orang tuamu itu dengan rela memberikan nyawanya, memberikan waktunya, memberikan cintanya, kasih sayangnya, semua untuk yang namanya seorang anak. Tapi bukan berarti kita sudah memberi, kita harus menuntut balasannya para bunda. Disinilah ada pembelajaran buat kita semua, para wanita, juga para ibu, para orang tua. Kenapa kita dipercaya, dititipkan anak untuk amanah sama Allah? Di sini ada pembelajaran yang sangat-sangat mahal, yaitu kita sedang diajarkan, yaitu apa namanya ikhlas. Mungkin bunda kalau untuk bersedekah bisa jadi masih mikir, tapi Allah langsung memberikan amalan ibadah langsung yang banyak orang tidak sadarin, yaitu apa? Kita dijadikan seorang ibu, kita disuruh, dititipkan nama Allah, diamanahkan nama Allah, yaitu diberi kita yang namanya anak, yaitu Allah memberikan anak pada kita karena Allah percaya sama kita, ya, kita bisa amanah. Karena itu di situ ada nilai pembelajaran yang disebut yaitu ibadah, amalan. Jadi semua wanita, semua seorang ibu, jangan pernah ya berpikir lagi kalau misalnya anak Anda sudah dewasa, sudah menghabiskan hartamu, sudah menghabiskan waktumu, energi kamu, lalu mereka setelah dewasa sudah bekerja, gajinya besar, sudah sukses, rumahnya bagus, sudah punya mobil, sudah punya istri, punya anak, punya keluarga, lalu tidak ingat pada kita sebagai namanya orang tua. Para bunda, para orang tua di luar sana, itulah cara Allah menyimpankan amalmu, tapi dengan catatan, yaitu ikhlas. Disitulah Allah mengajarkan ke kita, yaitu melepas kemelekatan dan mengajarkan ke kita untuk kita tidak boleh bergantung pada siapapun, hanya kembali lagi bergantung pada yang maha kuasa, yaitu Allah. Kita nggak boleh bunda ya. Setelah kita memberikan suatu kebaikan, itulah pendidikan moral ya, yang tanpa kita sadari yang Allah ajarkan secara otomatis pada setiap hambanya, terutama kaum wanita ya, yang diberi kepercayaan melahirkan yang namanya anak. Disitulah ilmu yang paling tinggi tanpa kalian sadarin, yaitu ilmu keikhlasan. Karena itu pesan saya buat para wanita, para orang tua, para bunda, bila mana anak kamu sudah sukses tidak mengingat kita, tidak membalas budi kita, ingat memang kita disuruh berbuat sesuatu, yaitu tidak boleh minta balasannya, kita mintanya sama Allah. Jadi kalau anak kita nggak inget bunda, anak kita itu tega banget bunda, harta saya udah habis bunda buat nyekolahin dia, saya udah tinggal nggak ada apa-apa, alhamdulillah masih ada nyawa, dan alhamdulillah bila mana para bunda masih diberi kesehatan. Jadi mintanya lagi, minta balasannya sama Allah ya. Lalu apa kita yang kita lakukan sama anak? Ikhlas aja ya. Berarti kalau anak kamu sukses, anak kamu jadi orang, anak kamu kaya, anak kamu hebat, tapi tidak ingat ke kamu, berarti kamu sudah melalui ujian lulus yang diberikan oleh Allah, yaitu amanah, yaitu yang diberikan lewat yang namanya anak. Berarti kamu sudah menjadi orang tua, menjadi seorang ibu yang sukses dan berhasil. Disitulah tidak akan Allah hilangkan apa yang kita lakukan. Jadi bila mana kamu mendengarkan video saya, kamu dalam fase anakmu tuh nggak ingat lagi, nggak sayang lagi, nggak peduli lagi, ya
Jangan katakan anak kamu itu durhaka, tapi doakan. Dia sedang kilaf, ya. Dia sedang diberi ujian. Jadi apa yang hari ini dikilafkan sama anak kita, sesungguhnya anak kita sedang diuji sama Allah. Anak kita sedang diajarin sama Allah. Kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah takut, ya. Nanti anak kita biarkan. Nanti waktu, ya, waktu dan alam semesta yang akan memproses anak kita, dan nanti waktu juga yang akan mengembalikan, menyadarkan kekilafan anak kita. Jadi kalau anak kita hari ini, anak para bunda, anak para teman-teman semua di luar sana sedang tidak lagi mempunyai kehilangan rasa empatinya, rasa terima kasihnya, rasa cinta kasihnya pada orang tuanya, dia lupa. Sudah, kita doakan saja. Nggak perlu bersedih. Berarti para bunda, para orang tua di luar sana, Anda patut bangga. Anda sudah melaksanakan amanahnya Allah. Anda sudah berhasil. Dan Anda sudah menjadi orang tua yang sukses mendidik anaknya. Karena apa? Kita semuanya sudah kita lakukan. Saat 9 bulan terlahir, kita beri susu dia, kita udah ajarkan dia bicara, kita ajarkan nilai-nilai kebaikan, kita ajarkan dia jalan, kita dampingi terus, kita jaga sampai dia tumbuh dewasa, sampai kadang sampai perguruan tinggi, sampai sukses jadi orang. Disitulah kita sudah selesai melaksanakan kewajiban, tapi masih tetap ada tempat amalan ibadah kita sebagai orang tua, yaitu apa? Kita tetap jangan berhenti memberikan nasihat, menjadi pengingat untuk anak. Sekalipun anak itu tidak mendengar, tetap tugas kita, kewajiban orang tua yaitu tetap selalu mengingatkan. Misalnya anak kita nggak mendirikan sholat, mau didengerin, mau enggak, tetap kita. Ya, kalau ada kesempatan, ada waktu, kebersamaan bersama anak, tetap ingatkan. Nak, dirikan sholat mula nak, gitu. Itu wajib kita orang tua. Sampai dia sudah membentuk kehidupannya sendiri, berumah tangga, mempunyai kehidupan dengan anak istrinya, di situ kita sudah lepas, ya. Tapi tetap yang satu tidak akan pernah kita lepas dari kita sebagai amanah yang Allah titipkan ke kita, yaitu apa? Doa. Jangan pernah kita menghentikan doa buat anak-anak kita, sekalipun anak kita yaitu anak durhaka, anak yang tidak baik, anak yang tidak berbakti. Tetap kita orang tua, tetap doakan yang terbaik untuk anak. Ya, para bunda, semoga habis dengar video saya, para bunda pikirannya tenang ya. Jangan lagi sedih, jangan lagi panik. Karena apa? Itulah cara Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita satu, nggak boleh lagi bergantung pada siapapun. Dan Allah Maha Sayang bunda, di saat kita masih diberi ujian seperti itu, diberi tontonan nama Allah, diberi tunjukkan nama Allah, lihat seperti apa kamu ikhlas melakukan amanahku, yaitu anak kita dibalik menjadi anak yang tidak punya nurani, tidak punya empati, tidak ngerti balas budi, tidak ngerti terima kasih, tidak ngerti bersyukur pada kita, pada orang tuanya. Sudah cukup doakan, jangan bersedih. Sedihlah kita kalau anak kita sampai ngemis di pinggir jalan, anak kita tidak mau mendirikan ibadah, anak kita berjalan di jalan yang salah. Itu perlu ingatkan. Dan buat para orang tua, bila mana kamu melahirkan anak perempuan, ya, lalu anak kamu mendapat jodoh, pesan dari saya, saat anak kamu akan diambil, dijadikan istri oleh seorang lelakinya yang bila mana sudah sampai jodohnya, kita orang tua tetap memberikan wejangan atau pesan terbaik untuk anak kita. Sampaikan pada calon menantu kamu, ya, calon suami dari anak perempuan kita, katakan satu kata, ini penting sekali. Jarang orang mengingat kata-kata ini. Tapi kita jangan, kalau memang anak kita berjodoh dengan pasangannya yang biasa, itu tidak, janganlah mengukur sesuatu dengan materi dan hartanya, tapi ukurlah akhlak calon menantu kita, yaitu berikan pesan wejangan. Hei menantuku, aku titipkan anakku padamu, anak perempuanku padamu. Tolong, dari kecil aku gak pernah memberikan makanan haram pada anakku. Tolong, saat anakku kupercayakan pada kamu, jangan pernah kau beri makanan anakku, yaitu dengan hasil yang haram, hasil yang Allah gak ridho. Demi Allah, aku gak ridho. Bila mana kau ambil anakku, lalu kau berikan nafkah untuk anakku, yaitu dari barang haram. Insya Allah para bunda, kata-kata ini akan diingat
oleh menantu Anda. Ya, mudah-mudahan ini jadi penyelamat, ya, penyelamat untuk anak perempuan kita saat nanti sudah memasuki pernikahannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan sebuah edukasi, wawasan, penambahan ilmu buat para teman-temanku semuanya, para bunda, para orang tua yang bakal akan mencapai di fase itu, di fase saat anak kita perempuan. Ya, saat anak kita perempuan akan dibawa, diambil, dipindahkan kepercayaan kita, kita serahkan pada yaitu calon suaminya yang akan ke depan menjadi suami dia. Kita sudah lepas tanggung jawab. Ingat para bunda semuanya, para orang tua, saat anak kamu kau pindahkan pertanggungjawabannya pada tangan yaitu yang nanti akan menjadi suaminya. Jangan lupa katakan seperti itu. Aku serahkan anak perempuanku padamu. Tapi karena aku tidak pernah memberikan makan anak perempuanku dari kecil sampai hari ini kuserahkan padamu, yaitu ku beri makanan dari uang haram. Tolong, jangan kau pernah berikan anakku nafkah yaitu dari uang haram. Kenapa bunda harus mengucapkan kata-kata ini? Ini jarang sekali para orang tua mengingat saat anak perempuan kita dilamar, dipinang oleh seorang lelaki. Jarang sekali. Ya, semoga edukasi, pesan, motivasi dari saya ini akan bisa menjadikan kemanfaatan, yaitu tambahan ilmu untuk kita menyampaikan kelanjutan kehidupan kita sampai akhirnya kita menutup mata. Dan semoga juga ucapan yang tadi saya ajarkan, semoga itu bisa menjadikan penyelamat anak dan turunan kita. Ya, karena kita akan memindahkan kepercayaan pada yaitu yang disebut menantu ataupun calon suami anak perempuan kita. Oke, semoga konten video ini yaitu di Opterji, obrolan terapi jiwa, semoga banyak kemanfaatan. Jangan lupa ya, bantu ditekan loncengnya, bantu ditonton videonya, dan kalau ada iklan lewat jangan di skip, karena iklan itulah yang memberikan sebuah rezeki buat di karya-karya video saya, yaitu saya rela meluangkan waktu saya membuat video ini. Saya hanya ingin video saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bila mana insya Allah, bila mana video saya bisa menghasilkan yaitu rezeki, semoga hasil dari video-video saya bisa membantu yaitu anak-anak batin saya untuk membantu mereka ya di Indonesia. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya. Yuk, buat kalian yang menonton videonya Bunda Ani, yang ikut menyubscribe, ikut menekan tombol lonceng, ikut menonton video saya, jangan di skip iklannya. Kalian sudah bersama, yaitu bersama saya menjalankan ibadah amal jariah. Kalian sudah menjadi donatur untuk anak-anak batin saya, yaitu anak yatim piatu ya di luar sana. Semoga saya akan terus bisa menjadi seorang manusia hamba Allah yang amanah di sisa umur saya, yaitu yang ke-57 tahun. Saya minta doanya dari kalian semuanya, semoga saya diberi kesehatan, saya mampu amanah yaitu menjaga anak-anak batin saya yang berada di Indonesia ya. Tanpa kalian saya juga tidak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih, saya tutup video ini. Semoga kita sama-sama diberi berkah, diberi rezeki. Yang nonton saya juga dipermudahkan, dibukakan pintu rezekinya, dikeluarkan dari segala masalahnya, dan cepat diberi, yang punya masalah cepat diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya tutup. Salam rahayu. Salam sehat semuanya buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.